Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti biasanya kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana walhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-17. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu qala, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitalah, wa idza dabahtum fa ahsinud dibahah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitalah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaikilah caramu dalam membunuh itu. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibah. Dan apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah caramu dalam menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya dia tajamkan pisau sembelihannya. Wal yurih dabihatahu, dan hendaknya dia membuat nyaman hewan sembelihannya itu. Rawahu Muslim. Hadits ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Attar, yang merupakan salah seorang murid dari Imam An-Nawawi. Kata beliau, hadal hadithu minal ahadithil jami'ah liqawaidid din. Hadits ini, kata beliau, adalah hadits yang merupakan hadits yang mengumpulkan kaedah-kaedah di dalam agama. Wal yakunil insanu insana muhsinan ila nafsih wa ila jami'il makhluqat. Yang mana di dalam hadits ini memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. dan berlaku pada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadits ini kata Imam Ibnul Attar termasuk kaidah dalam agama, di mana agama kita memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada siapa? Ila kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Nah, hadits yang mulia ini diterima dari sahabat yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus Al-Khadraji Al-Madani, sahabat asli dari Madinah. Beliau sahabat mulia dan punya keutamaan-keutamaan yang besar. Allah kumpulkan pada diri beliau ilmu dan kesabaran, sampai sahabat lain pun memuji sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Abu Darda, innallaha azza wa jalla yu'tir rajulal ilma wa la yu'tihi al-hilm. Innallaha azza wa jalla yu'tir rajulal ilma wa la yu'tihi al-hilma. Sesungguhnya Allah azza wa jalla terkadang memberikan kepada seseorang ilmu, tapi Allah tidak berikan al-hilm. Al-hilm itu artinya ketenangan, kesabaran dalam menanggung hal-hal yang berat. Kadang ada orang Allah kasih ilmu, tapi belum Allah kasih ketenangan dan kesabaran. Kemudian kata beliau, wa yu'tihil hilma wa la yu'tihil ilma. Dan terkadang juga ada orang yang Allah berikan padanya kesabaran, ketenangan, tapi Allah tidak berikan padanya ilmu. Nah, kemudian kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wa inna Aba Ya'la Shaddad ibn Aus, dan sesungguhnya Abu Ya'la Shaddad bin Aus mimman a'tahu Allahul ilma wal hilma. Beliau termasuk orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan sifat ketenangan serta kesabaran. Nah, ini kemuliaan sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disifatkan juga oleh sahabat yang lain yang bernama Asad ibn Wada'ah. Asad bin Wada'ah pernah mengatakan, kana Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu idza akhadha madja'ahu minal laili kana kal habbati 'alal miqla. Kata beliau, Shaddad bin Aus ini, beliau sahabat yang sangat kuat beribadah kepada Allah. Beliau itu kalau mau tidur tidak tenang di atas tempat tidurnya, bagaikan kacang di atas sebuah penggorengan. Tidak tenang dia. Kenapa tidak tenang? Nah, disebutkan karena beliau tatkala mau tidur, beliau selalu merasakan kerinduan untuk beribadah kepada Allah dan rasa takutnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan azab api neraka. Tidak tenang rasanya beliau sebelum berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, Allahumma, ya Allah, innan nara qad halat baini wa bainan naumi. Ya Allah, sesungguhnya neraka itu telah menghalangi antara aku dengan tidurku. Thumma yaqumu fala yazalu yusalli hatta yusbih. Maka beliau pun berdiri tegak beribadah kepada Allah di malam itu hingga waktu subuh. Nah, ini beliau radhiyallahu taala anhu. Maka ini menunjukkan betapa besar khosyahnya beliau radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau meninggal di Palestina dan dikuburkan di dekat Baitul Maqdis pada tahun 58 Hijriah. Genap umur beliau 75 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau hanya meriwayatkan hadis yang tidak banyak dari Nabi SAW, sekitar 50 hadis. Nah, di antaranya hadis yang kita bacakan ini. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang perbuatan ihsan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, menetapkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan kataba, innallaha kataba, sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik. Kataba di dalam bahasa Arab terkadang bermakna kewajiban. Ketika disebutkan kataba, maknanya faradha, mewajibkan. Makanya kita mungkin bisa baca ayatnya di dalam Quran ketika Allah mewajibkan puasa. Apa bahasa Quran itu? Kutiba alaikumus siyam. Puasa itu telah kutiba, telah dituliskan, ditetapkan. Apa maknanya? Maknanya furidha, telah diwajibkan. Nah, makanya banyak-banyak Allah membahasakan kewajiban itu dengan lafaz seperti itu. Nah, di sini Rasulullah mengatakan innallaha kataba, sesungguhnya Allah kataba, menetapkan untuk berbuat ihsan, maknanya mensyariatkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ulama juga menyebutkan bahwa kataba dari kata kitabah itu ada dua maknanya. Karena kitabah Allah Subhanahu wa taala terkadang sifatnya qadariyah, terkadang sifatnya syar'iyah. Makanya dikenal ada kitabatun syar'iyah dan kitabatun qadariyah. Nah, ini perlu dipahami ini. Jadi ketetapan Allah ada yang bersifat qadari, takdir, dan ada yang bersifat syar'i. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, sesungguhnya Allah menetapkan. Ketetapan apa ini? Apakah ketetapan secara takdir atau ketetapan secara syar'i? Nah, apa bedanya? Nah, kalau kita maknakan ketetapan di sini dengan makna ketetapan qadari secara takdir, maka maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir yang paling baik dan terbaik atas segala sesuatu, atas setiap makhluknya. Ini makna hadis ini. Kalau dimaknakan kataba di sini kitabatun qadariyah, yakni ketetapan secara takdir. Berarti semua yang Allah takdirkan, baik pada diri kita maupun pada orang lain, adalah kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita menganggap takdir kita ini buruk, yakinilah Allah tidaklah menzolimi hambanya. Ketika Allah takdirkan kepada kita sesuatu, mungkin kita pandang itu buruk, tetapi itu baik bagi kita, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita belum paham, hanya kadang kita belum tahu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau orang paham kaidah ini, maka akan tenang kehidupannya itu. Dia tidak akan banyak mengeluh, dia tidak akan banyak menggerutu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah mentakdirkan saya seperti ini, ada hikmahnya, ada kebaikan di dalamnya. Nah, makanya ketika itu dia pun menjadi orang yang terbaik. Makanya di dalam agama kan, kalau terjadi sesuatu, jangan mengucapkan kata lau, andai kata.
Apalagi kalau kena musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang jelek menimpa kamu, fala taqul, jangan kau katakan lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya tidak akan terjadi ini dan itu. Walakin qul, akan tetapi kata Rasulullah, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti dia akan lakukan. Kenapa tidak boleh mengucapkan andai kata? Fa inna law taftahu amalan lisyaitan. Karena ucapan andai kata ini bisa membuka pintu bagi setan. Nah, akhirnya kita merasa tidak ridho, tidak puas dengan ketetapan Allah. Akhirnya apa? Allah nanti yang disalahkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan mengetahui kaidah ini akan tenang hidup kita, Pak. Apapun yang Allah takdirkan, baik yang telah lampau, sekarang maupun akan datang, itulah yang terbaik bagi diri kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sekarang pada diri kita, itu yang paling cocok, itu yang paling sesuai untuk diri kita. Lihat Pak, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak senang akan sesuatu, padahal itu yang baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menganggap baik sesuatu, padahal itu yang buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sebab Allah yang lebih tahu, sementara kita ini belum tahu. Kita hanya bisa memandang dengan sudut pandang kita, dengan batasan ilmu dan pengetahuan kita. Sementara pengetahuan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Allah takdirkan kita belum menjadi orang kaya, masih begini-begini saja rezeki kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kalau kita jadi orang kaya kita menjadi orang yang baik. Bisa jadi ketika kita menjadi orang kaya kita pun sombong, tidak siap dengan hal tersebut, maka kita pun menjadi orang yang binasa kelak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita itu harus bersyukur dalam semua keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang baik, beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Kalau ada yang buruk yang menimpa beliau, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Tetap memuji Allah juga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah takdirkan bagi kita, itulah yang terbaik. Itu yang harus kita jalani, dan kita tetap meminta dan memohon kepada Allah yang terbaik bagi diri kita. Karena menjalani takdir bukan artinya kita menafikan, kita menyampingkan usaha. Bukan seperti itu. Berusaha tetap ada, karena kita belum tahu takdir kita bagaimana. Ya kan? Kita belum tahu takdir kita bagaimana. Makanya jangan pasrah begitu saja. Tetap usaha untuk melakukan yang terbaik kita lakukan. Namun setelah kita berusaha, tapi Allah memilihkan ini untuk kita, yakinilah itu yang terbaik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kita memandang itu buruk, namun itulah yang terbaik bagi kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu makna yang pertama, kitabatun qadariyah. Allah menetapkan untuk kita berbuat baik. Maknanya apa? Allah tetapkan bahwa takdir-takdir seluruh makhluk adalah baik bagi mereka.
adalah baik bagi mereka, sebab yang menetapkannya adalah Allah, dan Allah yakinilah tidak mungkin pernah menzalimi hambanya. Nah ini jamaah sekalian. Makna yang kedua, kitabatun syar'iyyah, ketetapan yang sifatnya syar'i. Nah inilah yang mungkin lebih sesuai dengan makna hadis yang kita akan bacakan ini, yang disebutkan oleh Nabi setelahnya dan diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal tersebut. Apa itu? Allah menetapkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu, berbuat ihsan. Makanya sangat sering kita dengarkan ajakan-ajakan untuk berbuat ihsan ini. Khatib di mimbar Jumat pada khutbahnya yang kedua akan mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Lihat, diingatkan selalu seperti itu, ya kan? Ya karena ihsan ini memang sangat dalam maknanya. Ihsan itu sebenarnya banyak, bukan hanya terbatas pada contoh yang dibuat oleh Nabi di sini, yang disebut oleh Nabi di sini. Ini ihsan dalam bentuk yang paling rendah, untuk mentanbih ihsan yang paling luar biasanya, yang paling besarnya, termasuk ihsan kita kepada Allah. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada Allah? Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tak mampu kita lihat Allah, maka yakinilah Allah sedang melihat kita. Makanya Nabi SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril bertanya 4 pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Bagaimana itu kiamat? Nabi jawab, Islam itu dengan 5 rukun Islamnya, dari mulai membaca 2 kalimat syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Nabi ditanya apa itu iman? Nabi jawab dengan 6 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. 6 rukun keimanan. Kemudian Nabi ketika ditanya apa itu ihsan, Nabi jawab, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini derajat yang paling tinggi ini. Iya. Orang yang sudah berada di derajat ihsan berarti dia Islam, berarti dia iman. Karena dia sudah mampu seperti itu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak mampu seperti itu, kalau belum mampu seperti itu, sekarang yakinilah ketika kamu beribadah, Allah sedang melihatmu, Allah sedang mengawasimu, Allah mendengarkan ucapanmu, Allah melihat gerak-gerikmu. Yakini seperti itu. Maka dengan seperti itulah kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan kepada Allah. Ihsan juga bisa dalam bentuk amalan. Bagaimana kita berbuat ihsan dalam amalan? Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah sama orang tuamu. Berbuat ihsan di sini apa? Berbakti sama orang tua. Karena memang makhluk Allah di muka bumi ini yang paling pantas untuk kita berbuat ihsan kepadanya, yang pertama adalah kepada orang tua. Rasul pernah ditanya, Pak, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasul, siapa orang yang paling pantas untuk aku berbuat baik kepada dia? Kata Rasul, ummuka, kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Abuka, baru kepada bapakmu. Ibu, 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 bapak. Baru yang terdekat setelahnya dan yang terdekat setelahnya.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan juga yang seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ihsan itu secara asal maknanya berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada sesuatu, itu ihsan kepada manusia. Dan bukan hanya terbatas kepada manusia saja, hewan kita tetap berbuat ihsan kepada dia. Makanya perhatikan contohnya. Nabi membuat contoh dua hal. Fa idza qataltum, apabila kamu ingin membunuh, fa ahsinul qitalah, maka berbuat baiklah dalam caramu ketika membunuh. Oh, apakah di sini Islam mengajarkan untuk membunuh? Oh, tidak. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada saat berperang, pada saat jihad misalnya, ya kan? Dan dalam hukum-hukum qisas, di dalam Islam ditegakkan hukum qisas. Orang yang membunuh hukumannya dalam Islam dibalas dengan dibunuh. Orang yang berzina padahal dia sudah menikah, hukumnya dirajam di dalam Islam. Nah, ini orang kafir yang memerangi Islam, yang ingin membunuh umat Islam misalnya, maka kita mempertahankan diri, terkadang harus dengan membunuh mereka juga. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, nah kalau harus fa ahsinul qitalah, ingat, berbuat baiklah ketika kamu membunuh. Wa idza dzabhtum, ini contoh untuk hewan. Kalau kamu menyembelih, fa ahsinud dzibha, maka perbaikilah caramu dalam menyembelih. Bagaimana cara berbuat baik dalam menyembelih? Rasul contohkan lagi, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya kamu tajamkan pisau sembelihanmu itu. Jangan kau sembelih hewan dengan pisau tumpul, karena itu tidak berbuat baik kepada dia. Tajamkan pisau sembelihanmu, wal yurih dabihatahu, dan buatlah nyaman hewan sembelihanmu itu. Jangan kau sakiti dia. Ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Pak mencontohkan dengan dua ini, sekali lagi bukan artinya ihsan terbatas pada dua ini saja kan. Sudah kita sebutkan ihsan tadi banyak cakupannya, tapi Nabi sebutkan dua ini karena memang interaksi manusia banyak-banyak kepada manusia yang lain atau kepada hewan, ya kan? Banyak-banyak kepada manusia, sesama manusia ataupun kepada hewan. Maka Nabi contohkan muamalah yang mungkin dikatakan muamalah yang paling buruk kepada orang lain, namun dalam taraf yang diizinkan oleh syariat. Tatkala kita bermuamalah kepada orang, Pak, yang paling buruk orang itu dapatkan dari kita apa? Tatkala dia menumpahkan darah kita, membunuh, ya kan? Itu yang paling buruknya. Makanya Nabi contohkan dulu yang ini. Dalam taraf yang diizinkan oleh syariat seperti tadi, dalam hukum qisas ada orang kafir yang menyerang orang Islam misalnya, kita pun mempertahankan diri kan, terkadang dengan harus membunuh juga. Perbaikilah caramu dalam membunuh. Kalau yang seperti ini saja Nabi tetap perintahkan untuk berbuat ihsan dalam kasus itu, apalagi yang lebih besar, apalagi dengan sesama muslim, apalagi dengan orang yang berbuat baik sama kita, tentu lebih harus untuk kita berbuat ihsan kepada dia. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat hewan, kalau kamu harus menyembelihnya, perbaiki caramu dalam menyembelih. Muamalah mungkin yang didapatkan kita terhadap kita kepada hewan itu adalah menyembelihnya, karena harus menghilangkan nyawanya, ya kan? Nah, ketika harus, kamu sembelih dengan cara yang baik. Apalagi kalau misalnya kita punya hewan yang kita inginkan hewan tersebut bukan untuk menyembelihnya, misalnya untuk kita pelihara, maka lebih harus lagi untuk kita berbuat ihsan kepada dia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin kita pernah mendengar kisah seorang wanita, wanita pelacur masuk surga, diampuni dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing, Pak.
Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi disebutkan ada seorang wanita, maaf, baghiyah, wanita pelacur. Naam, dia kehausan, maka dia lihat sumur, dia turun ke sumur itu, dia ambil air, dia minum sampai lepas dahaganya, kemudian dia naik. Dia naik dari atas sumur, kemudian dia lihat ada seekor anjing mengelilingi sumur itu, tidak bisa turun dia sambil menjulurkan lidahnya karena kehausannya. Nah, iba wanita ini, maka dia pun turun ke dalam sumur, dia ambil air untuk dia minumkan kepada anjing tersebut. Disebutkan oleh Nabi SAW, fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita itu dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini baru hewan, Pak, memberi minum kepada hewan, bukan kepada ustadz ya, kepada hewan. Itu pun seekor anjing. Subhanallah. Lihat Pak, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Berbuat baik saja kepada hewan seperti itu sudah besar nilai pahalanya. Maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Dengan hewan yang lainnya? Nah, bagaimana lagi dengan manusia? Lihat orang yang berbuat zalim kepada hewan. Kita pun mungkin pernah mendengar ada seorang wanita, kata Nabi SAW, yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Loh, kok bisa masuk neraka gara-gara seekor kucing? Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, dia tangkap kucing, lalu dia kurung itu kucing. Tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum, sampai mati itu kucing di kandangnya, di kurungannya. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka gara-gara itu. Lihat, gara-gara kucing, Pak. Subhanallah. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dan seharusnya untuk kita berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kepada manusia. Ini manusia mencakup baik dia muslim, baik dia kafir, baik dia orang baik, baik dia orang jahat, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, berbuat baik kepada dia. Jangan mentang-mentang dia orang kafir kita berbuat semena-mena kepada dia. Oh tidak. Allah tetap perintahkan. Lihat Pak dalam Quran. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama, orang kafir. Kalau dia tidak perangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, Allah tidak larang untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Lihat. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka. Sebab apa? Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah cinta kepada perbuatan adil. Nah, kepada kafir aja begitu. Subhanallah. Makanya Islam adalah agama yang rahmat, menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kepada siapapun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada yang lain. Lihat, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Walaupun ustaz kepada orang yang berbuat jahat sama kita, walaupun dalam Quran Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang mungkin tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, kalau kamu tetap berbuat baik sama dia, maka tiba-tiba orang itu pun akan lembut kepada kamu. Namun yang seperti ini kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Tidak ada yang mampu kecuali orang yang sabar. Tidak ada yang mampu kecuali orang yang diberikan bahagian yang besar. Karena manusia ini Pak, sepanjang dia manusia, sejahat apapun yang ada pada dirinya, pasti ada nilai kebaikannya. Pasti. Sejahat apapun dia, sekafir apapun orangnya, pasti ada nilai kebaikan-kebaikan pada dirinya. Karena manusia. Makanya perhatikan Pak, kepada manusia yang paling kafir di dunia ini,
Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun, Pak. Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya ketika diperintahkan Allah untuk datang kepada Raja Fir'aun yang zalim itu, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada si Fir'aun itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang dan kezaliman. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Perhatikan, Pak, apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Raja Fir'aun yang zalim itu, yang tidak berperi kemanusiaan itu. Bayangkan tidak berperi kemanusiaannya Fir'aun. Kalau ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dimatikan, harus dibunuh. Kalau anak perempuan yang lahir dibiarkan hidup. Karena Fir'aun takut jangan sampai anak laki-laki tumbuh dewasa, kuat, nanti kekuasaannya bisa runtuh, diruntuhkan oleh orang-orang dewasa, laki-laki dewasa. Tidak mau Fir'aun begitu. Nah, maka dia buat keputusan seperti itu. Keputusan negara sudah di masa Fir'aun. Kalau ada anak laki-laki harus dibunuh, anak perempuan biarlah hidup. Ini Fir'aun, Pak. Lihat bagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Raja Fir'aun yang sangat zalim ini. Apakah Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kamu perangi dia langsung, kamu bagaimana kamu bunuh si Fir'aun ini? Tidak, Pak, ternyata. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, dakwahilah Fir'aun, ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan apa? Yang lemah lembut. La'allahu, barangkali si Fir'aun ini mau ingat sama Allah, au yakhsha, atau mau takut kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Walaupun pada dasarnya dan pada akhirnya Fir'aun kan tetap tidak mau. Karena memang ketika diperintahkan seperti itu bukan hal yang mustahil Fir'aun itu mau sadar. Bukan hal yang mustahil. Kalau mustahil tidak mungkin Allah perintahkan. Ya kan? Kalau mustahil tidak mungkin Allah perintahkan. Mungkin tidak Fir'aun itu bisa sadar? Mungkin kan? Mungkin saja. Walaupun zolimnya seperti itu. Ya, di dunia ini tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan kecuali Fir'aun. Kata Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun, Pak. Bersamaan dengan itu, dakwahnya Nabi Musa tetap lemah lembut. Subhanallah, berbuat ihsan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah perintahkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Mungkin muncul pertanyaan kita, Pak. Kepada segala sesuatu, orang kafir ya, kita juga berbuat ihsan. Mungkinkah ada berbuat ihsan kepada setan? Mungkin enggak, Pak, berbuat ihsan kepada setan? Setan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kepada setan bagaimana? Setan itu kan di dalam Quran kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kau membaca Quran, minta perlindungan kepada Allah. Ini pada saat baca Quran. Kenapa? Setan bisa datang kemudian mempengaruhi kita. Akhirnya kita pun kacau bacaannya kita dalam bacaan Quran itu. Tidak jarang dari setan. Ini jamaah sekalian, kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Kalau begitu apa perbuatan ihsan kepada setan itu? Tidak ada, Pak. Kalau mau dikatakan ada perbuatan ihsan kepada setan, minta perlindungan kepada Allah dari setan, itu perbuatan ihsan kepada setan. Karena setan itu musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuhmu. Ini jamaah sekalian, setan akan mengintai kita dari arah depan, belakang, kanan dan kiri kita. Semuanya akan dia lihat. Mana ketika ada celah, mana ketika ada ruang untuk
untuk bisa menggoda, menjerumuskan, menjatuhkan anak cucu Adam kepada jurang kenistaan, jurang kehinaan, maka dia akan masuk dalam ruang dan celah tersebut. Ini jamaah sekalian. Makanya para ulama menyebutkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu kecuali setan. Nah, karena setan ini tidak bisa ini. Nah, kecuali dengan makna kita berbuat ihsan dengan makna kita minta perlindungan kepada Allah dari setan itu. Ya. Karena dia makhluk Allah. Allah ciptakan makhluk ini sebagai ujian bagi kita. Tapi di balik ujian itu ada nilai-nilai kebaikan. Ya kan? Makanya kita diajari untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, kita baca itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak ada setan, tidak mungkin ada kalimat itu. Ya kan? Kalau tidak ada setan, tidak mungkin ada kalimat itu. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira mungkin sudah waktunya kan. Nah, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Semoga menambah ilmu, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan pada diri kita, pada orang lain dan pada segala sesuatu, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk lebih baik lagi di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.